Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan Waalaikumsalam. mengenai bagaimana ketata laksanaan pengendalian P3. Di mana dalam hal ini kita akan lebih fokusnya membahas mengenai limbah B3. Karena nanti ke depannya kita akan memisahkan antara limbah B3 dan B3. Jadi di mana limbah itu berarti dari sisa hasil kegiatan, sedangkan ketika nanti membahas B3-nya, berarti kita membahas bahan-bahannya, bahan-bahan yang meskipun dia bukan sisa, dia termasuk ke dalam atau dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun. Jadi pembahasan kita pada sore hari ini akan dimulai dari penjelasan terkait konvensi Basel. Jadi bagaimana sejarahnya sehingga muncul konvensi Basel yang nantinya mengatur mengenai limbah B3 secara internasional sampai dengan nanti kita membahas bagaimana pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Jadi limbah B3 itu sendiri muncul pertama kali di pertengahan abad ke-20, di mana industri mulai berkembang dan nantinya yang berimplikasi pada penambahan jumlah ataupun konsentrasi dari limbah B3 itu sendiri. Jadi limbah B3 atau limbah bahan beracun dan berbahaya itu bisa juga dinamakan B3 ataupun hazardous waste. Produksi limbah B3 tersebut memunculkan persoalan dan ancaman yang serius baik itu terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap kesehatan manusia. Jadi berdasarkan dari hal-hal tersebut muncullah atau hadirnya pengelolaan limbah B3 yang berlaku baik secara internasional maupun secara nasional. Jadi apakah itu peraturan perundangan yang mengatur beberapa negara ataupun peraturan perundangan yang mengatur di negara-negara tertentu. Jadi bisa jadi ada beberapa jenis limbah yang tidak dikategorikan B3 di negara A, tapi di negara B dikategorikan sebagai limbah B3. Kita mulai dari bagaimana aspek internasional limbah B3 yang dalam hal ini melalui konvensi Basel. Jadi adanya persoalan yang ditimbulkan dengan adanya limbah B3 itu menyebabkan negara-negara maju mengeluarkan atau menyusun regulasi-regulasi yang sangat ketat terkait pengelolaan limbah B3. Adanya regulasi tersebut menyebabkan terjadinya penutupan beberapa tempat pembuangan limbah B3. Jadi di mana sebelumnya tidak diatur dengan ketat, setelah muncul beberapa persoalan terkait limbah B3 dan munculnya regulasi-regulasi baru yang diperketat, menyebabkan terjadinya penutupan. Kemudian terjadinya peningkatan biaya terkait pembuangan limbah B3. Jadi adanya dampak-dampak yang muncul dengan adanya aktivitas pembuangan limbah tadi. Maka dengan adanya pengaturan yang lebih ketat, maka ada penambahan biaya terkait pembuangan limbah tadi. Jadi terkait bagaimana penanganan dan bagaimana teknologinya terkait pembuangannya. Kemudian adanya regulasi yang ketat tersebut di negara-negara maju menyebabkan hadirnya beberapa alternatif terkait pengelolaan limbah, yaitu diantaranya ekspor limbah B3 ke negara-negara miskin ataupun negara-negara berkembang. Dan yang membuatnya juga semakin yang menambah permasalahan lain adalah masuknya limbah B3 tersebut, ekspor dari si limbah B3 tersebut
seringkali diikuti dengan penipuan ataupun pemalsuan label, jadi tidak diidentifikasi sebagai suatu limbah B3, ataupun ketidaktahuan dari negara berkembang yang menerima limbah tersebut. Kemudian dengan berkembangnya impor ataupun ekspor tadi, atau bisa juga dikatakan perdagangan limbah B3 yang semakin masif, muncullah beberapa permasalahan yang nantinya bisa, yang terutama itu diterima oleh negara berkembang. Jadi yang pertama ini persoalan-persoalannya di negara berkembang dengan adanya impor dari limbah B3 tadi dapat menyebabkan bahaya terhadap lingkungan ataupun kesehatan yang serius bagi negara tersebut. Kemudian karena tidak adanya infrastruktur yang baik dan pengelolaannya juga tidak layak, sehingga memunculkan permasalahan yang baru bagi negara tersebut. Kemudian negara berkembangnya juga pada umumnya tidak memiliki kapasitas baik itu teknis, teknologi, keahlian, pengalaman maupun pendanaan terkait pengelolaan dan penimbunan limbah B3 tadi. Kemudian persoalan yang terakhir adalah eksportasi limbah dapat juga menimbulkan persoalan internasional. Jadi ketika misalnya terjadi penipuan yang dilakukan oleh negara pengekspornya. Kemudian berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, negara-negara atau beberapa kelompok negara mulai untuk mengatur bagaimana seharusnya ekspor dan impor limbah B3 tadi dijalankan. Jadi yang pertama dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 1984 memulai menghadirkan rekomendasi-rekomendasi, dan dia sudah mengatur negara-negara yang berada di bawah OECD itu diwajibkan untuk tidak mengimpor limbah B3-nya ke negara-negara berkembang tanpa diketahui oleh negara tersebut, kalau memang yang mereka terima adalah limbah B3 yang perlu adanya perlakuan mulai dari penyimpanan sampai penimbunan yang khusus. Kemudian baru di tahun 86 mereka mengeluarkan guideline-nya terkait perpindahan antar negara atau transboundary movement-nya terkait limbah B3 tersebut. Kemudian baru di tahun 1987 UNEP atau United Nations Environment Program mengeluarkan atau menghasilkan pada tahun 1980 yang nantinya pembahasan pertama itu baru dimulai tahun 1987 oleh UNEP terkait ekspor impor dari si limbah B3 ini, yang dari pembahasan itu pada akhirnya menghasilkan adanya konvensi Basel di 1989. Jadi melalui konvensi Basel di sini dijabarkan atau disampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait pendefinisian dari limbah B3 itu sendiri. Jadi karakteristiknya seperti apa dan pengelompokannya seperti apa. Dan nanti dia menggunakan ada beberapa aneks terkait nanti definisi dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, prinsip kedekatan dan prinsip kemandirian serta kedaulatan negara. Jadi maksudnya di sini di konvensi Basel di sini juga dinyatakan kalau kewajiban yang sebenarnya itu dari si penghasil limbah itu sendiri. Jadi pihak yang menghasilkan limbah B3 diharuskan mengelola secara langsung dari limbah tersebut.
Begitu pula dari kemandirian, setiap penghasil memiliki kewajiban untuk secara mandiri mengelola si limbahnya tadi. Kemudian yang selanjutnya juga mengatur bagaimana perdagangan limbah B3, jadi terkait ekspor dan impor dari limbah B3 itu sendiri. Jadi mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu oleh si pengekspor ataupun nanti yang pengimpor, yang dibuat secara rinci bagaimana spesifikasinya untuk masing-masing. Kemudian ada juga terkait bagaimana pertanggungjawabannya ketika melakukan ekspor limbah secara ilegal. Selanjutnya, melalui aneks nomor 4 dari Konvensi Basel, ada kelompok kegiatan yang tidak dan akan mengarah kepada, jadi ada 2 jenis kegiatan dari limbah B3 itu sendiri. Jadi yang pertama, limbah yang tidak mengarah pada perolehan kembali, daur ulang, reklamasi, pemanfaatan ulang atau alternatif pemanfaatan lainnya, atau kegiatan yang akan mengarah ke perolehan kembali, daur ulang, reklamasi, pemanfaatan ulang secara langsung, dan alternatif pemanfaatan lainnya. Jadi secara lebih lengkapnya, 2 kelompok tersebut, jadi kelompok yang pertama itu bentuknya landfill, kemudian kegiatan insinerasi, kegiatan injeksi limbah atau deep injection, pelepasan limbah ke dalam media air dan laut, dan kegiatan penimbunan secara permanen atau kegiatan penimbunan sementara sebelum mengalami proses pembuangan. Kemudian yang termasuk kelompok kedua, yang pertama kegiatan pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar atau sebagai sumber energi. Yang kedua, regenerasi atau reklamasi pelarut. Yang ketiga, daur ulang bahan organik yang tidak digunakan sebagai pelarut. Berikutnya yang kelima, daur ulang logam atau senyawa logam. Yang keenam, daur ulang bahan non-organik. Dan perolehan kembali unsur yang akan digunakan untuk pengurangan pencemaran. Jadi pengelompokannya berdasarkan Konvensi Basel. Kemudian melalui aneks 1, 7, dan 8, Konvensi Basel membagi kelompoknya, jadi membagi kelompok limbahnya menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Kemudian melalui aneks yang 3, di situ mendetailkan bagaimana kriterianya, di kriteria karakteristik dari limbah B3. Kemudian melalui pembukaannya, limbah seharusnya dibuang di negara yang menghasilkan limbahnya. Dan itu pun dilakukan dengan mempertimbangkan pengelolaan limbahnya secara ramah lingkungan. Kemudian pengalihan limbah ke negara lain hanya bisa diizinkan ketika dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan manusia dan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi. Yang terakhir, prinsip kedaulatan. Kemudian, dalam upaya untuk memperbaiki efektivitas dari Konvensi Basel, dilakukan pengadopsian protokol terkait pertanggungjawaban dan kompensasi pada tahun 1999. Jadi di mana protokol Basel di sini akan memuat kanalisasi pertanggungjawaban. Jadi seperti apa nanti arah atau alur pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak tertentu sesuai dengan waktu yang terjadinya kerugian. Jadi ketika nanti adanya pelanggaran hukum, maka melalui protokol Basel ini akan diatur secara lebih rincinya lagi bagaimana nanti bentuk pertanggungjawabannya. Jadi dari atau melalui protokol Basel memuat ketentuan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau liability based on fault.
Jadi itu yang nantinya menjadi dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Jadi melalui protokol Basel memuat ketentuan mengenai pembatasan pertanggungjawaban. Jadi ada finansial limitnya. Jadi pertanggungjawaban secara finansial nanti terkait penanggulangan yang nantinya membatasi pertanggungjawaban atas strict liability sampai dengan batas tertentu. Jadi pertanggungjawaban financial limit nanti bisa membatasi strict liability yang nantinya dikenakan kepada si penanggung jawab. Kemudian satu kelemahan terkait protokol Basel, di situ tidak bisa menjelaskan siapa pihak yang nantinya akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pasca terjadinya pembuangan. Dan di protokol Basel memuat beberapa kejadian dan kerugian yang secara tegas berada di luar lingkup protokol Basel. Kemudian Indonesia sudah meratifikasi konvensi Basel melalui Kepres 61 tahun 93 dan juga Ben Amandemen Perpres 47 tahun 2005. Dan adanya peraturan perundangan lain terkait limbah B3. Jadi terkait pengelolaan limbah B3 ada 101, ada PP 101, terus ada juga yang terakhir di sini terkait COVID, jadi penanganan kedaruratan limbah B3 karena adanya peningkatan limbah B3 medis. Kemudian melalui undang-undang yang pertama muncul itu dari UU PLH, jadi Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 23/1997 yang sudah diganti dengan UU PPLH, Undang-Undang Nomor 32. Dan yang sekarang ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya masih perlu dikaji lagi apa saja peraturan perundangannya yang nantinya akan terkait juga dengan limbah B3 ataupun B3. Apakah nanti akan ada pengaruhnya juga terkait bagaimana impor limbah B3, bagaimana pengelolaan dari limbah B3 itu sendiri. Nah, jadi melalui Undang-Undang 32 2009 sudah dijelaskan juga larangan-larangan terkait pembuangan dan pemasukan limbah ke wilayah kita, di mana pelarangan ini tidak berlaku terhadap kegiatan yang diperbolehkan. Jadi pelarangan ini tidak berlaku ketika memang kegiatan atau aktivitas pembuangan atau pemasukan limbah tadi itu sudah memiliki izin. Yang izinnya itu diatur melalui beberapa peraturan pemerintahan dan ada juga melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, terkait dari pemberian izin akan ada beberapa kewenangan yang berbeda-beda. Ada kewenangan akan dimulai dari tingkat pemerintah atau melalui kementerian, ada juga nanti dikeluarkan melalui gubernur atau bupati dan wali kota. Jadi masing-masing akan memiliki kewenangan yang berbeda-beda tergantung nanti jenis izinnya, karena akan ada beberapa macam izin yang berbeda, mulai dari akan ada perizinan yang berbeda, mulai dari yang dimulai dari bagaimana pengkategoriannya. Jadi ketika dia tidak masuk ke dalam kategori, maka akan ada pengujian karakteristik dari limbah tadi, akan ada ketentuannya lagi siapa yang melakukan pengujian, ada izinnya juga terkait siapa yang bisa melakukan pengujian. Kemudian terkait penyimpanan juga ada izinnya, sampai ke penimbunan akan ada izin yang diperlukan untuk melakukan penimbunan. Yang jelas, membuang limbah dari luar bisa diancam pidana penjara 4 sampai dengan 12 tahun dan dendanya 4 miliar sampai dengan 12 miliar.
Kemudian memasukkan limbah dari luar ke dalam wilayah Indonesia bisa diancam dengan pidana penjara 5-15 tahun dan dendanya 5 miliar sampai dengan 15 miliar. Kemudian kita masuk bagaimana pengelolaan limbah B3 menurut hukum di Indonesia. Jadi di awal dari definisi dulu, bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 itu dimulai dari bagaimana definisinya, sehingga kita bisa membedakan mana yang limbah B3, mana yang tidak. Kemudian kewajiban terkait limbah B3, ketentuan mengenai perizinan, dan bagaimana kasus-kasusnya terkait pertanggungjawaban hukum. Limbah B3 dari UU PPLH sisa yang mengandung zat atau apapun yang bisa mencemarkan, merusak, membahayakan. Kemudian di sini menurut UU PPLH sisa yang mengandung B3. B3 pun sama sebenarnya divisinya, yang mencemarkan dan membahayakan. Kemudian ada PP 101 2014 yang sebagai pelaksana dari Undang-Undang PPLH yang secara spesifik membahas bagaimana pengelolaan B3. Yang ini sudah menggugurkan PP 1899 dan PP 8599 yang membahas hal yang sama. Jadi dia mengkategorikan limbah B3-nya termasuk kategori bahaya 1 dan 2. Kemudian berdasarkan sumbernya juga sumber tidak spesifik, ada luas atau tidak, tumpah, sampai yang sumber yang spesifik. Semuanya nanti masuk di lampiran 1. Kemudian untuk limbah yang berada di luar daftar, maka harus melakukan uji karakteristik untuk identifikasi limbahnya. Kemudian setiap orang yang menghasilkan limbah berdasarkan PP 101 tadi diwajibkan melakukan kegiatan pengurangan sampai dengan ke penimbunan. Di mana pengurangan dan penyimpanan itu sudah wajib, tidak ada kata tidaknya, sedangkan untuk pengangkutan dan lain-lain sampai dengan penimbunan bisa nanti dialihkan ke pihak ketiga yang nantinya setiap pengelolaan ini harus memiliki izin. Kemudian ada juga terkait penanggulangan pencemaran juga diatur melalui pengelolaan B3 PP 11 ini, mulai dari pemberian informasi ketika terjadi pencemaran oleh limbah B3 tadi, terus melakukan pengisolasian daerahnya, kemudian melakukan penghentian ketika terjadi pencemaran tadi. Pengawasan mulai dari menteri sampai dengan bupati wali yang bisa nanti dialihkan kepada pejabat fungsional sebagai pelaksananya. Kemudian damping hanya bisa dikeluarkan oleh menteri, gubernur nanti biasanya untuk izin pengumpulan untuk skala provinsi, bupati wali kota nanti terkait penyimpanan dan pengumpulan skala kabupaten atau kota. Sanksi-sanksinya bisa dalam bentuk teguran tertulis, paksaan, pembekuan dan pencabutan terkait pengelola atau penyimpan limbah. Paksaannya dalam bentuk penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarananya, penutupan drainase, pembongkaran, sampai dengan penyitaan barangnya. Kemudian terkait pidana, sebenarnya yang muncul di PP 101 itu hanya sanksi administrasi, pidananya dihilangkan. Pidana itu ada di peraturan yang sebelumnya yang membahas ada delik material atau formil yang bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban. Delik material itu membutuhkan bukti, delik formil tanpa bukti. Jadi ketika terbukti menyalahi peraturan, maka otomatis bisa dipidanakan. Di UU 32 2009 terkait pidana ada mengenai 2 delik formil, mengenai tindak pidana berupa pengelolaan limbah tanpa izin atau menghasilkan limbah B3 tapi tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ketika 2 hal ini tidak dilakukan, maka bisa dikenakan pidana berdasarkan delik formil tanpa adanya bukti tadi kan kalau menggunakan delik formil. Jadi sebenarnya terusan dari sanksi administratif kemudian dipidanakan. Kemudian berikutnya kesulitan penegakan hukum adalah terkait penegak hukum itu masih belum bisa membedakan mana yang nantinya bisa masuk ke delik material dan delik formil karena memang tidak dijelaskan secara lebih detail di peraturan perundangannya. Itu yang menjadi akhir dari penjelasan pada pertemuan sore hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya melalui presentasi kelompok dari kelompok berikutnya.
yang kali ini akan dibawakan oleh kelompok 4. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.